Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, kronologi perumusan Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan, saya Husnul Khotimah, NIM 190-210-204-069. Saya Husnul Daris Ananta, NIM 1902-1020-4206. Saya Nerissa Fitri dengan NIM 2002-1010-4035. Saya Siti Nur Kamila dengan NIM 2002 10 40 20 88. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila. Pancasila merupakan suatu ajaran bangsa Indonesia dan menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia sangat meyakini nilai yang ada di dalam Pancasila sebagai landasan berpikir dan bertingkah laku mereka. Oleh karenanya, setiap warga negara yang hendak berperilaku harus mengetahui nilai Pancasila terlebih dahulu sebagai pedoman mereka. Pancasila berperan sebagai ideologi bangsa, berfungsi sebagai cita-cita atau ide yang harus diwujudkan menjadi nyata, bukan hanya sebagai pajangan semata. Pancasila menurut beberapa para ahli. Yang pertama di sini menurut Profesor Muhammad Yamin, yang berbunyi Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, atas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dapat disimpulkan menurut Profesor Muhammad Yamin, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Yang kedua ada Kotonegoro, yang berbunyi Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, yang artinya Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga menurut I.R. Soekarno, yang berbunyi Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya, terpendam bisu oleh keberadaan Barat. Maksudnya, Pancasila tidak saja falsafah negara, akan tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. Di sini saya akan membahas mengenai kronologi perumusan Pancasila dalam hubungannya dengan sejarah bangsa Indonesia. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang berkaitan dengan kronologi perumusan Pancasila dapat diterapkan dengan tonggak-tonggak sejarah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bangsa Indonesia pada abad ke-7 sampai ke-16. Sejarah Indonesia sekitar abad ke-7 sampai 12, di Indonesia telah berdiri Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan. Kemudian sekitar abad ke-13 sampai ke-16 berdiri pula Kerajaan Majapahit. Pada masa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit terdapat unsur-unsur yang terdapat dalam Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, tata pemerintahan, musyawarah, dan keadilan sosial yang telah menjadi asas-asas yang menjiwai bangsa Indonesia yang telah dilaksanakan. Akan tetapi, belum dirumuskan secara konkret yang terdapat unsur-unsur pada prasasti-prasasti dan negara kertagama karangan Empu Prapanca. Yang kedua, penjajahan Barat pada abad 17 sampai 20. Pada abad ke-17, banyak bangsa asing yang datang ke Indonesia untuk mendapatkan hasil bumi bangsa Indonesia yang melimpah, terutama rempah-rempah. Sejak saat itu, Indonesia dijajah oleh negara asing yang mengakibatkan
hilangnya berbagai hal yang sudah dimiliki saat zaman Sriwijaya dan Majapahit, seperti kedaulatan, persatuan, kemakmuran, dan wilayah. Yang ketiga, perlawanan fisik bangsa Indonesia pada abad ke-17 sampai ke-20. Bangsa Indonesia tidak hanya diam saja saat dijajah oleh bangsa Barat yang memusnahkan kemakmuran. Bangsa Indonesia melakukan perlawanan secara fisik yang terjadi secara sendiri-sendiri pada tiap daerah yang mengakibatkan tidak berhasilnya bangsa Indonesia menghalau kolonialisme pada waktu itu. Pada awal abad ke-20, bangsa Indonesia mulai mengubah cara perlawanan melawan kolonialisme. Bentuk perlawanan yang dilakukan yaitu dengan membuat berbagai macam organisasi politik, di samping organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial. Yang keempat, Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada tanggal 28 Oktober 1928 terjadi peristiwa perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya. Para pemuda Indonesia mengumandangkan Sumpah Pemuda Indonesia yang berisi pengakuan akan adanya bangsa, tanah air, dan bahasa yang satu, yakni Indonesia, yang memperkuat keyakinan untuk mencapai kemerdekaan. Yang kelima, penjajahan Jepang pada tanggal 9 Maret 1942. Jepang masuk ke Indonesia menghalangi penjajah Belanda. Kehadiran Jepang ke Indonesia disambut baik karena dianggap dapat membantu bangsa Indonesia lepas dari cengkraman Belanda. Akan tetapi, pada kenyataannya, Jepang juga menjajah bangsa Indonesia, bahkan lebih kejam dari Belanda. Bangsa Indonesia mengalami kekecewaan dan mulai melawan Jepang secara ilegal maupun legal. Sebagai contohnya, pemberontakan peta di Blitar. Semakin lama menunjukkan bahwa posisi Jepang semakin melemah. Oleh karena itu, Jepang mulai menarik hati bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan terhadap Indonesia. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya terkait kronologi perumusan Pancasila dalam hubungannya dengan sejarah bangsa Indonesia. Jadi pada 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan akan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut dengan BPUPKI. BPUPKI dibentuk pada 29 April 1945. Kemudian dilantik pada 28 Mei 1945 dan mulai bekerja pada tanggal 29 Mei 1945. Dengan dibentuknya badan penyelidik ini, membuat bangsa Indonesia secara legal mempersiapkan kemerdekaan untuk merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Untuk sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada 29 Mei 1945. Pada sidang ini, ada dua tokoh yang mengusulkan terkait 5 dasar negara Indonesia, yaitu Supomo dan Mr. Muhammad Yamin. Supomo mengusulkan 5 dasar negara Indonesia yang terdiri dari persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Sedangkan Mr. Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara Indonesia yang terdiri dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri kedaulatan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno juga mengemukakan pidatonya yang mengusulkan 5 dasar negara Indonesia yang diberi nama Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah tampilnya Muhammad Yamin dan Insinyur Soekarno, BPUPKI menghentikan sidang dan dilanjutkan dengan pembentukan panitia kecil yang lebih dikenal dengan Panitia 9. Selanjutnya yaitu Piagam Jakarta, 22 Juni 1945. Jadi, setelah mengadakan pembahasan oleh
9 tokoh pada 22 Juni 1945 yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abi Kusno, Cokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, KH Wahid Hashim, Mr. Muhammad Yamin. Maka disusunlah Piagam Jakarta, yaitu ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Piagam Jakarta tersebut kemudian diterima oleh Badan Penyelidik pada saat sidang kedua tanggal 14 sampai 16 Juli 1945. Pada 9 Agustus 1945 terbentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang awalnya bersifat Badan Buatan Jepang, lalu mempunyai sifat Badan Nasional Indonesia. Lalu pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Oleh karena itu, para pemuda mempersiapkan segala hal untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu sendiri dilaksanakan pada 17 Agustus 1945. Dan naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia merupakan perjuangan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan. Pada sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sila pertama Piagam Jakarta kembali didiskusikan. Agar dasar negara tidak berdasarkan agama tertentu saja, maka mempertimbangkan Indonesia yang terdiri dari Sabang sampai Merauke dan terdiri dari umat berbagai agama. Akhirnya, pada rapat PPKI pada 18 Agustus 1945, diputuskan bahwa kalimat ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, sehingga rumusan Pancasila yang ditetapkan PPKI sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perkembangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu Pancasila era Orde Lama. Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret presiden yang disetujui oleh Kabinet tanggal 3 Juli 1959 yang kemudian dirumuskan di Istana Bogor pada tanggal 4 Juli 1959 dan dilansir secara resmi oleh Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Sosialisasi terhadap paham Pancasila yang konklusif menjadi prelude berguna untuk upaya selanjutnya. Pancasila dijadikan ideologi negara yang tampak hegemonik. Usaha tersebut tercapai ketika Insinyur Soekarno menafsirkan Pancasila sebagai satu kesatuan paham dalam doktrin. Yang kedua yaitu Pancasila era Orde Baru. Pada peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 1967, Presiden Soeharto mengatakan Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman dan makin bulat tekad kita mempertahankan Pancasila. Pancasila diwujudkan sebagai political force di samping sebagai kekuatan ritual. Begitu kuatnya Pancasila digunakan sebagai dasar negara, maka pada 1 Juni 1968, Presiden Soeharto mengatakan bahwa Pancasila sebagai panutan hidup bangsa akan membuat bangsa Indonesia tidak loyo. Bahkan jika ada pihak-pihak tertentu mau mengganti, merubah Pancasila dan menyimpang dari Pancasila, pasti digagalkan. Pada tanggal 22 Maret 1978, diputuskan ketetapan disingkat TAP MPR nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, yang salah satu pasalnya, tepatnya pasal 4, menjelaskan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila merupakan panutan hidup dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap pengelola negara, serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik pusat maupun di daerah, dan dilaksanakan secara bulat dan utuh.